Halo UC People, kita bertemu lagi di acara TLIC Talk. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan Bu Mita. Selamat siang Bu Mita. Iya, selamat siang Mas Sunu. Bu Mita adalah dari Ketua Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ciputra. Bu Mita, sebetulnya orang bertanya, saya pun bertanya sebetulnya, teknologi pangan itu sebetulnya areanya seperti apa sih sebetulnya gitu? Oke, baik Pak Sunu. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran Iya. begitu ya. Jadi teknologi pangan itu kami itu areanya adanya itu di pasca panen. Jadi setelah pertaniannya. Jadi ketika entah itu tanaman ataupun mungkin hewan, jadi kayak yang ayam, unggas seperti itu ya, kemudian ikan seperti itu. Ketika setelah dipanen itu bagaimana tahapannya, dari proses bagaimana kita menyimpannya, kemudian mau disimpan dalam bentuk bahan mentah atau raw material, atau mau kita simpan sebagai bahan setengah jadi yang sudah diproses sehingga nanti tinggal dikonsumsi, atau mungkin mau diolah lebih lanjut atau bisa diolah sampai tahap akhir. Jadi kita memanage dari ketika setelah dipanen ini, perlakuan apa yang harus diberikan, tahapannya seperti apa, kemudian sampai nanti bisa sampai ke tangan konsumen itu sebuah produk itu yang baik, bukan hanya baik tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Oh oke. Jadi dari pasca panen sampai siap dikonsumsi ya? Betul. Oke. Nah itu peluangnya untuk di Indonesia itu seperti apa? Kalau kita bicara peluang sebenarnya sangat banyak, karena dari segi tanaman sebenarnya Indonesia ini kaya akan sumber pangan lokal seperti itu yang masih bisa kita gali, masih bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau dari segi dari hewan ataupun seafood itu ya, ikan, kita lautan kan sangat luas Pak. Sebenarnya produk-produk lautan itu, produk kita itu banyak yang unggul, tapi sayangnya banyak yang diekspor juga. Nah sebenarnya tapi kan ini juga peluang bahwa membuktikan Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alamnya seperti itu. Dan itu sangat-sangat bisa kita olah seperti itu. Kadang orang bertanya sih bedanya teknologi pangan ini dengan kulineri. Nah itu kan sama-sama tentang makanan ya. Itu apa beda wilayahnya itu? Baik, ini pertanyaan yang sering sekali masuk ke kami. Jadi teknologi pangan ya, masak-masak ya. Jadi statement itu memang sering-sering sekali ditanyakan dan itu sangat melekat. Tapi sebenarnya yang ada itu seperti ini. Kami itu memang pengolahan pangan, tetapi juga arahnya untuk mass product, dalam artian produk yang massal. Seperti itu. Kalau untuk kulineri itu kan arahnya pengolahan dari bahan yang istilahnya raw material sampai bahan jadi, kemudian langsung disajikan kepada konsumen. Kalau kami teknologi pangan mengolah yang tadi saya sempat sampaikan, dari bahan mentah ini bisa jadi setengah jadi. Contohnya dari gandum jadi tepung, kemudian dari tebu jadi gula atau jadi sirup. Nah kayak tebu, gula, sirup, minyak, ini kan istilahnya intermediate product, saus. Nah intermediate product inilah yang nanti bisa dimanfaatkan mau konsumen di industri rumah tangga ataupun ibu rumah tangga biasa ataupun nanti di industri pangan lainnya. Oke. Jadi kalau belajar teknologi pangan dimanapun akan seperti itu ya? Iya. Kurang lebih. Nah tapi kalau di prodi teknologi pangan di Universitas Ciputra itu ada nilai plusnya atau keunikannya atau keistimewaannya itu seperti apa? Ya, jadi gini, memang di mana-mana teknologi pangan itu akan mempelajari hal yang sama. Nah, keunikan yang kita miliki adalah kami membantu mahasiswa untuk mengkorelasikan itu dari ilmu yang mereka peroleh ke sebuah produk. Nah, di mana produk ini akan mereka bangun mulai di semester kedua, jadi di tahun awal itu setelah mereka mulai mengenal bahan bakunya, kemudian mereka mulai mendevelop sebuah ide. Jadi saya ingin membuat sebuah produk bisnis, jadi mereka mengkonsepkan terlebih dahulu. Memang di tahun awal ini bukan sebuah produk itu yang sudah produk bagus, jadi masih berupa prototipe, ide. Nah ini yang akan mereka kembangkan di setiap semesternya di beberapa mata kuliah. Jadi ini akan kami kaitkan
Dan di semester kelima kita punya mata kuliah itu food product development, itu di mana di sana itu merupakan semua istilahnya produk itu sudah, karena sudah 5 semester ya digali oleh mereka. Jadi di sana itu sudah merupakan produk yang sudah akhir gitu ya, dan mereka mengetahui bahwa sebuah produk ini sebelum diluncurkan itu apa saja yang harus mereka ketahui, kandungan gizinya kah, bagaimana pengujiannya kah. Jadi istilahnya produk ini sudah kita siapkan supaya ini bisa di launching ke masyarakat seperti itu. Oke, jadi penambahan atau nilai plusnya ada bagaimana sebuah produk yang sudah diciptakan oleh mahasiswa itu dia bisa di launch ke masyarakat. Betul. Dalam bentuk bisnisnya. Betul. Gitu. Supaya tidak hanya sekedar diproduksi saja, tapi sampai bagaimana produk ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan itu menjadi suatu membentuk sekaligus model bisnisnya ya. Betul Pak. Dan kalau terlihat dari luar kan hanya cuma buat produknya, tetapi sebenarnya pembelajaran yang sesungguhnya ada pada tahapan pembuatan tersebut. Karena ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, mereka harus menganalisis. Jadi dari ilmu yang mereka peroleh, oh ternyata teori yang seperti ini ketika saya aplikasikan di produk saya, oh benar ya, ini tidak berhasil. Oke, ketika ini ada masalah, apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana cara saya supaya bisa menghandle hambatan ini, bagaimana saya bisa mengatasi kesulitan ini, sehingga pada akhirnya produk yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diinginkan dan juga punya kualitas yang baik juga. Oke, tanya Bu, tadi ada ketika menghadapi problem, masalah itu mereka harus mengatasi masalah itu. Nah, masalah itu kan ada dua kemungkinan. Masalah di dalam pengembangan produk, dan yang kedua masalah produk yang sudah jadi tapi tidak diterima oleh market, tidak laku lah kasarannya itu. Betul. Nah, kira-kira yang sudah ada masalah di mana? Apakah hanya salah satu masalah ini atau dua-dua masalah akan diselesaikan? Jadi yang masalah pertama yang kami selesaikan adalah sebelum mereka membuat ide produk, mereka harus mengadakan, karena kita Ciputra base-nya entrepreneurship ya Pak. Jadi di awal itu kan mahasiswa mendapatkan entrepreneurship essential. Nah itu kan di level universitas. Nah pada level prodi di semester kedua itu kita punya yang namanya food business. Nah di sana itu mereka akan menggali ide. Nah mereka akan mengetes kepada pasar. Jadi mereka harus mencari tahu di pasar ini sebenarnya istilahnya pain atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika mereka mempunyai informasi, oh konsumen itu butuh ini loh. Nah, dari sanalah ide gagasan produk itu dimunculkan. Oke, saya mengerti sekarang. Jadi sebetulnya belajar di teknologi pangan di sini sebenarnya tidak hanya untuk mengembangkan produk ya, tapi dia harus mengidentifikasi apa kebutuhan market, kebutuhan masyarakat terhadap produk teknologi pangan. Ketika menemukan itu sebagai peluang ya, kita anggap sebagai peluang. Iya, betul. Terus baru dia membuat produknya. Betul Pak. Oke. Betul sekali. Dari sekian pengalaman-pengalaman sudah terjadi, kira-kira bisa nggak ada 2-3 produk yang sudah sampai masuk ke dalam market gitu? Kalau kemarin yang sudah sampai ke market itu beberapa ada yang wine nanas. Wine nanas ya. Ya, jadi mereka membuat wine dari nanas seperti itu. Jadi kan karena mereka melihat nanas ini kan banyak sekali, kalau lagi panen juga harganya sangat murah, kemudian umur simpannya juga singkat, sehingga mereka tuh berusaha meningkatkan umur simpan nanas ini menjadi sebuah produk olahan yaitu wine seperti itu. Rasa wine-nya sama dengan wine yang pada umumnya? Iya, jadi memang ada sedikit aftertaste nanas, jadi ini ada sedikit nanasnya masih terasa begitu. Nah, tapi ya itu wine pada umumnya, dan mereka juga selama project ini berlangsung mereka juga banyak bersentuhan dengan banyak praktisi. Jadi kami kenalkan juga dengan wine istilahnya wine master atau apa. Jadi mereka juga belajar. Jadi bagaimana proses fermentasi yang baik, kemudian bagaimana mungkin starternya harus dipergunakan supaya wine-nya nanti bentuknya baik, harus hasilnya wine-nya juga clear, jadi tidak keruh. Nah, seperti itu. Jadi suhu yang optimal nanti seperti apa, itu juga. Ada lagi yang lain? Yang lain yang sudah oke adalah ada juga yang kopi. Jadi mereka terinspirasi dari
ketika camp jurusan, jadi ini sebelum pandemi Pak. Mereka itu kan main-main ke desa. Jadi kami itu memang setiap tahun tuh mengajak angkatan yang baru ini untuk ke beberapa daerah. Mereka mengeksplor kira-kira apa sih potensi di daerah itu yang bisa kita gali. Nah, kebetulan waktu itu mereka main ke Jombang melihat ke sebuah peternakan luwak. Jadi di sana tuh memang mereka membudidayakan kopi luwak dengan cara memasukkan luwak ini ke dalam kandang. Iya, seperti itu. Gitu, betul. Ya. Jadi yang supaya istilahnya yield produksinya supaya stabil begitu kan ya Pak ya. Nah, tetapi dari mereka tuh merasa kok kasihan sekali luwak ini. Iya, betul. Sehingga mereka tuh mencari cara untuk memfermentasi tanpa bantuan luwak. Seperti itu. Jadi timbullah sebuah kopi fermentasi itu tadi. Dan kopi ini juga kan kita juga ada yang mata kuliah food product development itu kita juga minta mereka untuk melakukan uji kepada market. Jadi mereka sampai mendatangi pakar kopi, jadi barista, terus di teknik cupping kan bagaimana, kemudian mereka dibantu untuk menganalisis, wah kopi Anda ini profil kopinya ini fruity yang sampai seperti apa. Nah, jadi sampai detail-detail yang seperti itu muncul. Nah, itu jadi mereka juga kalau masa liburan dipakai untuk produksi. Jadi karena panen kopi ini kan ada waktu tertentunya Pak. Jadi mereka tuh mengejar ketika ada biji kopi yang sudah sesuai dengan kriteria mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, itu akan mereka beli, kemudian mereka proses untuk mereka produksi. Boleh nggak kalau saya mengatakan sebetulnya begini Bu, proses belajar teknologi pangan di Universitas Ciputra itu adalah sebenarnya proses creation ya, menciptakan produk-produk pangan yang diharapkan itu bisa betul-betul sampai ke market ya, sampai ke pasar gitu. Tapi ada unsur-unsur kebaruannya. Iya betul. Jadi kebaruan ini bukan hanya dari segi produknya harus benar-benar baru, tidak. Tetapi ada proses yang bisa kita ubah. Jadi ada bisa kita twist atau kita inovasikan dengan inovasi yang terbaru untuk menjadi produk yang mungkin memang hasilnya sama seperti itu, sama kopi fermentasi, tetapi kebaruannya ada di segi prosesnya. Oke. Dan itu akan melibatkan banyak pihak ya sampai produk itu ke market ini ya. Bukan hanya dosen-dosen saja, tapi tadi para praktisi, para profesional gitu. Betul Pak, betul. Jadi itu kami juga ajak mereka tuh untuk meninjau juga ke petani. Jadi kemarin tuh kita punya satu mata kuliah tuh mengenai supply chain dan sepertinya. Itu tuh kita ajak mereka terjun ke lapangan. Jadi mereka melakukan survei. Jadi seperti yang supplier kopi mereka ini ternyata mengalami kendala. Jadi biji kopinya ini yield produksinya turun karena biji kopi yang matang ini tadi dicuri oleh musang. Jadi dimakan, sehingga setelah dimakan itu akan dibuang ke tanah dan itu akan kotor. Nah, kemarin di salah satu mata kuliah mereka tuh mengusulkan jadi untuk mengatasi solusi ini, jadi mereka membantu petani itu untuk membuat semacam jaring untuk kopinya, sehingga ketika walaupun biji kopinya itu sudah dimakan oleh hewan, jadi ketika jatuh itu akan masih berada di area jaring itu. Nah, sampai seperti itu. Jadi di sana kami juga mengajarkan bahwa salah satu faktor yang penting untuk proses produksi mereka adalah bahan baku. Bagaimana menjaga supaya bahan baku yang mereka terima ini punya istilahnya konsistensi yang baik, betul, yang seperti itu. Nah, saya membayangkan ketika mahasiswa terlibat di dalam suatu proses belajar seperti ini kan mahasiswa tidak bisa hanya berdiam diri mendengarkan dosennya ceramah gitu ya, tapi harus aktif, harus eksplorasi, harus berani networking dengan banyak pihak. Iya, betul Pak. Seperti itu ya. Iya betul, dan itu tuh mengajarkan mereka juga berinteraksi. Jadi dengan bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan pemerintah, cara bicara atau pola komunikasi apa yang harus mereka pergunakan. Ketika mereka berinteraksi dengan petani, pola komunikasi seperti apa yang harus mereka terapkan. Jadi mereka akan belajar bagaimana beradaptasi terhadap lawan bicara yang berbeda, apa yang harus mereka lakukan. Ketika punya halangan atau ganjalan, berarti kan mereka harus melakukan penyesuaian supaya gimana sih komunikasi ini tetap bisa jalan. Kayak petani kan nggak mungkin mereka pegang HP 24 jam. Jadi mereka berusaha belajar menyesuaikan. Jadi karena petaninya baru kembali ke rumah pukul sekian, jadi kadang mereka komunikasinya setelah
para bapak-bapaknya itu pulang dari kebunnya atau apanya yang seperti itu. Jadi mereka juga istilahnya belajar ya real case-nya tuh begini loh yang akan kalian hadapi ketika di dunia umum itu. Setuju sekali. Dan ini suatu pembelajaran menurut saya menarik ya. Kalau saya bisa kembali ke masa anak-anak SMA, pasti saya akan berpikir wah ini langsung membangun dream untuk inovasi di bidang makanan, di bidang teknologi makanan itu. Dan Indonesia saya kira sangat raw materialnya sangat bervariasi ya. Betul, Pak. Dari ubi-ubian, dari banyak hal yang bisa dieksplorasi untuk ke sana. Betul. Yang kemarin juga sempat kami ada 3 anak kami yang sempat ke Nepal itu juga mereka itu istilahnya melakukan inovasi, jadi membuat bakso dengan tambahan moringa. Jadi moringa ini kan lagi naik daun banget. Kelor, Pak. Oh, kelor. Betul. Jadi mereka tuh berusaha bagaimana sih menambahkan nutrisi yang ada di dalam bakso ini supaya menjadi lebih lagi dengan menambahkan kelor. Ya, dan ini sekarang adik-adik kelasnya yang sekarang ini juga mereka lagi berusaha mengutak-atik juga dengan ada yang dari kelor nanti bisa diolah menjadi seperti apa gitu. Ke Nepal itu untuk apa, Bu? Ke Nepal itu? Jadi ke Nepal itu mereka tuh mempresentasikan, jadi mereka mempresentasikan di forum internasional mengenai penelitian yang mereka lakukan tentang bakso kelor itu tadi. Oh iya. Kalau saya makan kelor biasanya sayurnya aja saya daun kelor gitu. Tapi sekarang itu. Oke, Bu Mita, kalau pembelajaran seperti itu, sebenarnya mahasiswa yang berhasil belajar di prodi Ibu ini, prodi teknologi pangan, itu karakteristiknya seperti apa? Ketika berhasil, salah satu yang sharing yang kami peroleh ketika mereka berada di industri, ketika mereka magang, mereka ketika dihadapkan dengan real life case gitu ya, jadi kasus yang ada di perusahaan, logical thinking mereka itu jalan, Pak. Oh, oke. Jadi mereka ketika perusahaan ini punya masalah seperti ini dan meminta bantuan kepada mahasiswa magang itu untuk membantu, ada kasus seperti ini nih, gimana yang bisa kita lakukan? Nah, kemarin salah satu yang bisa dilakukan adalah mereka membantu untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ada yang meningkatkan, merubah layout pabriknya supaya lebih optimal, dan itu diakui dan istilahnya diapresiasi oleh industrinya. Jadi dan mereka juga sharing akhirnya kepada kami. Yang selama ini mereka anggap pembelajarannya ternyata berat ya Bu, tetapi itu sangat berguna ternyata. Baik. Jadi you see people, sebetulnya Indonesia itu seperti laboratorium teknologi pangan yang hidup. Ya. Baik pelakunya ya Bu Mita, baik sumber bahannya itu banyak sekali. Dan tidak kalah penting adalah konsumennya. Karena konsumennya Indonesia banyak sekali. Betul. Jadi ini menjadi suatu peluang yang sangat besar untuk menciptakan hal-hal baru di dalam teknologi pangan. Jadi teman-teman semua, ini adalah suatu peluang bagi Anda untuk memikirkan karir Anda sambil berinovasi. Dan saya yakin ketika Anda orang yang aktif, orang yang kreatif dan inovatif dan punya minat di bidang pangan, Anda akan sangat didukung melalui program studi teknologi pangan. Saya Dwi Sunu dari Teaching Learning Innovation Center. Salam entrepreneur.